katakanlah mau berhutang setelah menikah, fine banget, tapi pastikan hutang yang kita layangkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kan sebenarnya gerbang utamanya di pernikahan itu kan. Betul. Gerbang utamanya di situ. Jangan sampai kita menyisakan banyak hutang setelah kita menikah. Secara kita hitung-hitungan budget dan kombinasi dari kedua belah pihak keluarga mampunya misalnya 400 juta, dengan apa yang dia mau itu bisa sampai 1 miliar sampai 1,5 miliar. Selamat datang di podcast Bicara Uang spesial kali ini, sahabat Miraset. Siapa yang sudah mau menikah? Sudah mempersiapkankah budgetnya? Nah, hari ini gue undang tamu kita yang sudah certified, sudah kerja di dunia wedding organizer selama 11 tahun, buset ngurusin nikah orang, tapi udah nikah kan? Alhamdulillah sudah, nggak cuma ngurusin orang ya. Iya. Oke, halo Mbak Mita. Hai Mike. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau mampir ke podcast Bicara Uang di sini. Makasih juga udah diajak main-main ya ke sini ya. Main-main ke sini. Gimana? Seru ya tempatnya ya? Iya, seru banget, Di Go Work. Oke, Mbak. Jadi gue tuh undang lu hari ini. Yes. Karena banyak sahabat Miraset yang gue rasa mulai pengen memasuki jenjang hidup yang baru. Oke. Yaitu pernikahan. Oke. Tapi gue yakin sahabat Miraset di sini kan mereka udah investasi gitu-gitu ya. Tapi mereka mungkin lagi mikirin segimana sih budgetnya gitu loh untuk mempersiapkan hari pernikahan gitu. Oke. Begitu. Nah, tapi sebelum itu sahabat Miraset, kita pengen tahu dulu nih profilnya Mbak Mita. Kenapa kita harus ngomongin WO sih sama dia gitu? Boleh cerita dulu nggak profil dirimu, Mbak? Oke, halo sahabat Mirai Aset, aku dengan Mita. Hai Mike. Hai Mbak halo Mita. Teman-teman di sini semua. Aduh, sekali lagi makasih ya udah diundang. Semoga hari ini saat ini kita bisa sharing macam-macam ya, Mike ya, bisa memberikan manfaat lah buat teman-teman Mirai Aset, sahabat Mirai Aset semua di rumah. Betul. Jadi aku Mita, saat ini aku bekerja. Sebenarnya pekerjaanku kayaknya palu gada ya, apa aja ada ya. Semuanya dikerjain ya? Oh iya, kalau bisa semua kerjain ya. Kerjain semuanya. Oke, currently aku bekerja sekarang di salah satu perusahaan asuransi umum di Indonesia. Bidangku di finance. Bekerjanya kalau di dunia finance sudah kurang lebih 15 tahun. Oh wow. Iya, udah cukup lama. Jadi kalau ngomongin usia jangan dihitung ya. Gak usah dihitung ya, jangan dihitung ya. Pokoknya ya segitulah pokoknya ya. Kemudian saat ini juga side hustle-nya kita punya 11 tahun menjadi wedding organizer, at least planner dan organizer juga. Oh wow. Jadi ada planner dan organizer. Tadi Mike sempat singgung soal uang, itu masuk nanti kategorinya ke wedding planner tuh. Kita nanti mungkin bisa ngobrol lebih banyak. Berarti ada jasanya wedding plannernya tuh. Ada. Supaya nanti bisa terkontrol tuh finansialnya seperti apa, keuangan untuk mempersiapkan pernikahannya seperti apa. Oh, jadi wedding planner tuh bukan cuma nyiapin dekornya seperti ini, nanti cake-nya seperti ini, 10 lantai kayak gitu. Oh, wow, 10 lantai. Nikahan Mike kayaknya nanti ya. Oh, jadi ada wedding planner khusus untuk keuangan juga dirimu? Ada. Jadi kalau kita wedding planner itu semuanya menjadi satu. Nggak cuma nyiapin apa sih konsep yang dimau sama pengantin gitu ya. Terus apa sih yang pengen diusung di pernikahan mereka. Vendor-vendornya mau apa, mau kayak gimana sih nanti, grande kah, mau yang intimate atau apa, itu kita bisa planning. Tapi juga yang paling penting adalah persiapan juga masalah keuangannya. Dengan yang dia mau, kesanggupannya bagaimana nih dengan persiapan pernikahannya. Jangan sampai nanti di perjalanannya itu ternyata ada hal-hal yang tidak tercover. Nah, pentingnya makanya kita menyiapkan namanya budget plan. Jadi kalau misalnya kita diskusi sama kliennya bilang, Kamita budget aku sekian, misalnya katakanlah 200 juta. Nanti aku bikinin tuh planningnya untuk catering berapa persen, venue berapa persen, dekorasi berapa persen dan sebagainya. Itu kita siapin budget yang paling pas gimana. Nanti biasanya kita juga arrangement vendornya juga depend on apa yang mereka butuhkan. Karena kan Indonesian culture tuh luas sekali ya. Betul. Jadi ada ya katakanlah kalau Mike sendiri kan dari Sumatera Utara ya gitu. Ada orang Jawa, orang Sunda gitu. Kemudian ada teman-teman dari Sumatera Barat yang juga pasti rangkaian acaranya juga pasti berbeda-beda. Nah itu juga biasanya kita sampaikan ke teman-teman yang mau persiapan pernikahan. Yuk kita arrange timingnya juga, timing persiapan juga kita atur supaya acara yang seumur hidup sekali ini ya bisa
menjadi memorable nggak cuma buat pengantinnya, Betul. tapi juga buat keluarga dan teman-teman yang hadir di sana seperti itu. Itu yang Oke. kedua. Untuk yang ketiga, Masih ini ada lagi? Ada lagi side hustle Buset, aku. banyak dong duitnya ya. Amin ya. Amin. Jadi pada saat pandemi memang kita kan memang terbatas banget untuk pergerakan ya. Jadi memang pernikahan itu lebih simple banget. Bahkan ada yang cuma di KUA dan live streaming aja. Oh ya, zaman-zaman Ya, COVID itu zaman-zaman ya. COVID. Jadi kita juga sebagai WO nggak bisa bergerak lebih jauh di sana. Betul. Ya emang udah jalan Tuhan kali ya. Jadi pada saat itu aku juga lagi belajar untuk bagaimana suka sama olahraga. Sampai akhirnya udah 3 tahun juga menjadi seorang fitness instructor. Oh, Lebih lebih fokusnya ke Pound Fit sekarang. Itu sekarang aku juga manage komunitas namanya Suka Pound. Jadi community ini benar-benar kita istilahnya memfasilitasi orang-orang yang ingin berolahraga dan hidup lebih sehat supaya mereka bisa memiliki jadwal olahraga yang lebih rutin dan otomatis berimpact bagus untuk kesehatan mereka. Gitu. Jadi kayak nggak tahu itu semua terjadi ya begitu aja sih. Terjadi begitu saja ya. Nggak di-planningin gue harus ngapain nggak, tapi just go with the flow aja. Kita balik lagi nih ke Boleh. si wedding. Yes. Berarti dirimu juga punya ibaratnya service jasa untuk bukan hanya sekedar mempersiapkan budgeting untuk pernikahan, tapi untuk ibaratnya setelah pernikahan juga harus dipikirin gitu ya. Betul. Pastinya kita kalau misalnya udah mau menikah, kan sebenarnya gerbang utamanya di pernikahan itu kan. Betul. Gerbang utamanya di situ. Jangan sampai kita menyisakan banyak hutang setelah kita menikah. Jadi istilahnya sebenarnya dana yang kita bisa pakai untuk misalnya katakanlah kalau yang udah punya rumah mungkin isi rumah, atau bisa katakanlah yang paling short term mau honeymoon, nggak ada dana untuk honeymoon. Jangan sampai jadi kita nyenengin orang banyak tapi kitanya sendiri mungkin Nggak tidak happy ya. Iya, tidak happy atau mungkin manfaat yang kita dapat nggak maksimal. Betul. Seperti itu. Jadi bagaimana ya, kita bisa bilangnya ya seumur hidup sekali betul, tapi benar-benar kalau bisa di arrange sekali nih keuangannya, jangan sampai lolos lah kalau kita bahasanya ya, jangan sampai kelolosan. Terlalu banyak hutang yang kita nggak bisa cover, kecuali memang sudah dipersiapkan. Oke, kayaknya 10% gue mau utang dari total budget gue gitu misalnya. Berarti dari penghasilan si pengantin pria dan wanitanya, gue harus nyiapin budget segini untuk cicilan misalnya. Selama 1 tahun atau 2 tahun. Berarti kan itu sudah terencana dengan baik ya. Untuk pengelolaan hutangnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu gimana caranya, gue cari pokoknya gue minjem duit sana sini, ntar gue bayar gitu aja. Nah itu yang jangan. Itu bahaya banget gitu ya. Gitu. Ini boleh tahu nggak sih Instagramnya, kayaknya seru deh. Soalnya biasanya kalau misalnya teman-teman seumuran gue yang sudah mulai mempersiapkan pernikahan, mereka cuman plannernya tuh cuman sampai mempersiapkan dekornya, ininya. Setelah wedding selesai. Tapi sini kamu bisa ada keahlian untuk bisa memberikan nih lebih baik segini, jangka panjangnya segini setelah menikah. Boleh tahu nggak Instagramnya? Siapa tahu teman-teman sahabat Miraset ada yang mau nikah di sini juga, kru-kru mau nikah lagi ya? Mukanya pada ini ya, mau nikah asem lagi semua ya kayaknya pas di ngomongin nikah ya. mau nikah lagi apa gimana? Jangan ya Pak ya. Instagramnya? Oke, sahabat Mirai Aset, kalau misalnya mau lihat profil kita boleh langsung Instagramnya ME Wedding di @me_wedding. Itu bisa dilihat istilahnya mungkin kayak highlight pernikahan yang sudah kita lakukan pendampingan selama ini, macam-macam juga dari mulai nasional, tradisional, bahkan internasional. Itu juga ada yang cross culture juga. Jadi itu kita cross planet juga bisa gitu ya. Iya bisa kalau ada ya. Kalau ada. Kalau ada diusahain ya. Tapi aku pengen nanya-nanya dong. Kenapa kamu mau nikah? Ini intermezzo dikit nih. Oh iya, biasanya boleh. kalau ngomongin masalah nikah ya. Iya. Gue kepo banget. Ini kan udah 11 tahun. Iya. Pernikahan yang paling heboh banget itu kira-kira dari culture siapa sih? Culture-mu loh. Culture kamu. Culture gua? Iya. Beneran? Kayaknya semua juga tahu ya. Masa sih? Iya, teman-teman yang Tionghoa emang enggak? Bukannya? Malah lebih parah gue? Lebih parah sih, lebih rame. Lebih rame ya? Jadi, iya, tapi bener sih. Bener, karena kalau misalnya kebetulan aku juga lama di Medan, kebetulan. Oh gitu. Orang Medan kau. Enggak, aku orang Jawa kebetulan. Ayah aku lahir di Medan, lumayan gede di Medan. Jadi tahu lah gitu, kekeluargaannya kencang sekali. Betul. Gitu, antar marga kuat sekali gitu ya. Jadi semua tuh keluarga. Betul. Semua. Ya kan, kalau bisa undang semua kenapa enggak? Betul. Kenapa harus dipilih-pilih ya kan? Tapi memang seru banget, kayak contoh waktu aku menghandle pernikahan 2 orang calon pengantin, dua-duanya dari Sumatera Utara. Biasanya orang make up itu kan dari jam 3, jam 4. Ini jam 1 pagi udah make up. Luar biasa. Subuh. Bukan subuh ya, satu dini hari. Satu dini hari itu kayak tengah malam deh. Iya, itu dia udah keluarganya tuh udah, maksudnya katakanlah itu kan tante-tantenya ya.
Kalau kita kan normal, kita yang muda aja udah lelah banget gitu. Mereka tuh wah semangat banget banget ya untuk make up gitu. Jadi rame gitu, yang harus di make up juga rame, acaranya juga rame. Jadi dari mulai persiapan sampai dengan rangkaian acaranya tuh rame, ditambah semangat dari keluarganya. Wah itu jadi kehebohannya tuh ya itu tadi dari keluarga yang rame, kemudian acara yang juga sangat apa ya, kita bisa bilang banyak sampai dengan hari H gitu. Jadi ya kita bisa bilang paling seru ya, paling rame, paling seru ya dari tanah kelahiranku dan dari sukumu. Waduh, itu bener-bener sampai jam 9 malam gitu ya. Iya, lebih loh. Oh, kadang bisa lebih. Loh, iya. Tergantung banyaknya keluarga, yang penting happy gitu ya. Betul. Nah, ngomongin tentang persiapan uang untuk pernikahan nih. Ada case nggak? Ini kita langsung masuk study case nih. Ada case nggak yang ibaratnya menurut kamu, kayaknya menurut gue ya. Dia pengen banget nih misalnya. Nikahnya grande, siapa sih yang nggak pengen gitu kan sekali seumur hidup? Pengen nggak? Pengen banget. Pengen banget. Jadi nikahnya grande, besar, mewah mungkin gitu ya. Tapi sebenarnya kemampuannya sedikit gitu. Ada nggak sih klien kamu atau pernah ada dapat case seperti itu nggak sih? Nggak usah klien ya. Kayaknya semua orang tuh pengen pernikahannya tuh karena ini bicara seumur hidup sekali. Betul. Pengennya pasti yang berkesan sesuai dengan keinginan gitu ya. Tapi kadang kan keinginan tidak sejalan dengan keuangan, betul? Betul sekali. Itu gak usah ngomongin nikahan. Kadang-kadang sehari-hari aja gitu ya, kita pengen handphone, katakanlah iPhone 15 Pro semua gitu pengen. Ya. Semua pengen. Tapi kapasitas kita baru bisa beli yang 13 misalnya. Sama aja kayak pernikahan. Jadi ketika apalagi sekarang sosial media lagi hype-hypenya, di mana inspirasi pernikahan itu semakin banyak, otomatis kan keinginan kita juga, mungkin teman-teman yang mau menikah juga semakin tinggi ya. Jadi ekspektasinya aduh yang dulu tuh tadinya cuman ya udah deh yang penting ada paketan aja, dekor, ada organ tunggal ya sama foto selesai pulang. Sekarang pengen ada DJ dong ya kan. Ada bunga di atas kalau bisa di bawah. Iya, bunga atas bawah. LED semua menyala gitu. Sekarang apalagi sekarang mungkin dekorasi udah ada yang belakangnya LED terus ataupun ada lukisan atau apa segala macam udah semakin apa ya, semakin bervariasi gitu. Iya, betul. Mungkin teman-teman juga dream weddingnya juga semakin luas gitu. Cuman itu balik lagi tadi kata Mike ya. Ada nggak sih yang misalnya keinginannya tinggi tapi mungkin finansialnya belum mensupport pada saat itu? To be honest ada lah pasti. Ada ya? Ada banget gitu. Boleh sebut angka nggak? Kalau dibicara uang kita suka ngomongin angkanya nih. Ya boleh dong. Jadi misalnya sebenarnya kalau ideal pernikahan itu kan balik lagi tergantung mau nikah di mana, tamunya berapa. Biasanya kan itu dua hal yang kita pertanyakan dulu di awal. Itu basic pertanyaan pertanyaan dulu. Terus abis itu berapa tamu itu kan nanti juga kita akan kita bisa bilang ya mengerucut lagi gitu loh. Tamunya di akad atau pemberkatan berapa, di resepsi berapa, di tamunya sama apa enggak, nanti kan jauh ke sana ya. Nah, terus abis itu setelah kita cek tamunya berapa, venue-nya berapa. Nah setelah dihitung-hitung ternyata dengan tamu 1.000 orang, kemudian 1.000 orang means 500 undangan, abis itu venue-nya katakanlah mau di gedung aula biasa gitu ya, budgetnya katakanlah 300 juta. Tapi setelah dia lihat Instagram misalnya atau lihat sosial media yang lain seperti Pinterest itu juga salah satu ya yang menggoda iman ya. Bukan toksik ya, tapi menggoda iman gitu ya. Jadi akhirnya keinginannya jadi bertambah sehingga waktu itu aku pernah sampai di level dia secara kita hitung-hitungan budget dan kombinasi dari kedua belah pihak keluarga mampunya misalnya 400 juta dengan apa yang dia mau itu bisa sampai 1 miliar sampai 1,5 miliar. 1 miliar sampai 1,5 miliar. Tapi percaya ternyata budgetnya 400 juta. Iya, tapi percaya nggak kalau vendor pernikahan ternyata ada yang memang bisa memprovide sebesar itu gitu loh. Harus istilahnya price listnya sebesar itu. Karena balik lagi ya, mungkin kan kalau kita ngomongin dekorasi, bunganya kan juga kalau misalnya bunga yang asli itu kan juga mahal. Apalagi kalau misalnya bunga-bunga yang warnanya aneh-aneh, kemudian jenisnya juga aneh-aneh, itu juga pasti mereka ternyata import. Otomatis cost-nya juga lebih besar. Apalagi kalau misalnya katakanlah venue-nya itu luas, sehingga misalnya katakanlah ceilingnya tinggi nih dari atas ke bawah gitu. Kalau dihitung-hitung yang katakanlah bisa nih tercover dengan gedung biasa tercover dengan 70 juta, karena dia mau dari atas ke bawah dia dekor semua tuh ya, terus sampai nggak cuman belakangnya doang, dia mau bikin taman, bikin pergola segala macam, akhirnya bikin taman.
Ada loh, jangan sedih. Nggak sekalian sama kamar mandi sama kos-kosan di Pulau Gede sih. Iya, ada yang pengen bikin taman terus bikin apa sih? Buset. Ale-nya tuh dari melaminto kalau zaman sekarang yang apa sih yang bening-bening gitu deh pokoknya. Ada air terjun nggak kayak Crazy Rich Asian tuh Di bawahnya yang taman. ada sungainya gitu. Sempat ada pertanyaan kayak gitu loh. Waduh. Percaya nggak? Tapi beneran sempat aku ditanya. Cuman waktu itu setelah diskusi instalasi airnya nggak memungkinkan karena gedungnya berkarpet. Oke. Iya, jadi waktu itu tidak bisa terrealisasi Oke. karena budgetnya juga terlalu over ya gitu, dan dari pihak hotelnya tidak menyetujui. Ya udah sampai akhirnya kan karena keinginannya besar sekali, ya kita juga kan menyampaikan gitu. Kalau misal kamu ada dananya ya silahkan kalau mau di-upgrade. Tapi kalau misalnya memang dana kamu di sini, ya kan kita juga harus prepare mengenai kayak nggak cuman vendor-vendornya doang, tapi kamu harus prepare juga untuk hal-hal di luar itu. Oke. Gitu kan, kalau misal ternyata nanti seperjalanan, namanya kita pribadi, nggak usah ngomong orang tua deh, aduh gue lupa ngundang si A, si B, si C, masa sih nggak diundang, which is itu kan menambah cost di undangan lo kan, Betul. nambah cateringnya dan segala Nama macam. catering. Itu juga hal-hal yang harus kita prepare gitu loh. Oke. Jangan sampai ya tadi kayak Mike bilang, keinginan dan juga kemampuan jangan tidak berjalan lurus gitu, ya istilah kita bisa bilang harus berjalan beriringan. Tapi bisa gapnya sejauh itu sih, Mike. Gapnya sejauh itu gitu ya. Iya, bahkan ada yang memaksakan, ada, tentunya ada. Sampai ini mungkin bukan klien aku ya, itu mungkin lebih ke kerabat juga. Dengar-dengar orang gitu ya. Enggak, kerabatku kebetulan. kebetulan. Kerabatku dia menjual asetnya ada. Hanya untuk menikah 1 hari. Iya. Kadang nggak Ya, setengah hari juga hari. bisa. Sampai Ada harus yang jual. ngegadai aset, Oh jual my God. aset gitu. Aset-aset ya kita bisa bilang kayak kendaraan yang paling cepet kan itu ya biasanya. Ada yang rumah dikontrakin direct, itu juga ada. Jadi banyak hal yang istilahnya dilakukan untuk menggapai impian-impian pernikahan kita. Iya. Aku sih sebenarnya tidak menyalahkan juga gitu ya, sebetulnya harus sampai segitu karena resiko pun harus sudah diukur dari awal. Seperti kita berinvestasi pasti ada resikonya ya. Betul. Ketika kita mengeluarkan uang juga pasti ada resikonya. Resikonya. Nah itu pada saat itu yang penting kita sudah sampaikan, ini take risk lo ya, nanti kamu nggak apa-apa seperti ini, oke kak nggak apa-apa kita jalan gitu. Mungkin ya orang menggapai impian caranya berbeda-beda, tapi ya balik lagi kalau kita ngomongin ideal ya sebaiknya semua berjalan beriringan. Tadi kalaupun memang katakanlah mau berhutang setelah menikah, fine banget, tapi pastikan hutang yang kita layangkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kesepakatan kedua pengantinnya nih, cowok dan cewek, jangan ceweknya doang atau cowoknya doang. Dan yang pasti tuh ya jangan sampai ya kita bisa bilang nggak mampu lah untuk menyelesaikannya. Itu sih paling penting sih Mike. Paling penting ya. Ini coba kita tanya sama sahabat Miraset ya. Menurut sahabat Miraset, perlu nggak menikah sampai jual aset? Yes. Kita coba tanyain ya sama sahabat Iya. Miraset. Kira-kira perlu nggak menikah sampai jual aset? Tapi ini 1 kali seumur hidup. Betul, gambling ya. Gambling ya kan? Betul. Ini mungkin pertanyaan yang karena gue kan belum menikah ya. Mungkin teman-teman yang sudah menikah di sini atau sahabat Miraset mungkin ada yang relate yang mungkin mereka tidak berani untuk bertanya, tapi gue wakilkan ya. Pertanyaannya, sebenarnya akar masalah dari budgeting biasa nih, budgeting untuk menikah itu sebenarnya adalah karena memang keinginan dari si pasangan yang ingin menikah atau malah dorongan dari orang tua? Kebanyakan. Oke. Kalau ngomong kebanyakan sebetulnya ya bagaimana ya, kadang-kadang ya balik lagi tadi kita obrolan kita di awal ya Mike. Kita nih negara yang sangat bervariasi culture-nya ya. Kita ngomongin ya tadi mungkin Mike kita sama-sama dari Sumatera Utara lah gitu yang kayaknya semua adalah keluarga sehingga mau nggak mau itu harus kita undang ya karena mungkin kita saling berketergantungan lah satu sama lain. Betul. Gitu. Kita juga kadang nggak bisa menyalahkan orang tua gue dari sini kan, nggak bisa juga. Jadi sebetulnya balik lagi tadi masalah komunikasi sih kalau menurut aku gitu. Kita kan juga nggak bisa milih ya, gue pengen lahir jadi bule gitu kan nggak mungkin juga ya, pengen yang simpel-simpel kan nggak mungkin juga gitu. Pada akhirnya kan kita dibesarkan dari orang tua kita yang sangat baik, mendidik kita sampai detik ini. Ya kadang-kadang ini jadi kita bisa bilang membahagiakan orang tua lah. Mungkin kita nggak bisa bilang itu tuntutan, tapi ya sebagai balas budi kita untuk menyenangkan hati orang tua. Tapi gue juga nggak bisa bilang itu sebagai beban ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan itu terhadap orang tua gitu. Jadi kayaknya semua kebanyakan gitu ya. Karena sekarang tuh tendensi pernikahan tuh anak-anak muda pengennya yang simple. Pengennya tuh intimate. Pengen intimate, simple sekarang. Gitu. Kayak gitu. Jadi
pengen yang datang tuh orang-orang yang dia kenal doang. Tapi kan pada saat kita kecil itu orang tua ngedidik kita, ngegedein kita kan juga dia berkoneksi dengan banyak orang. Dia berkoneksi tidak hanya dengan keluarga, mungkin dengan rekan kerja dan lain-lain. Apalagi juga kalau misalnya kita memang menganut yang runutan acaranya tuh panjang, yang memang harus dilaksanakan. Jadi ya kalau bisa dibilang sumber utamanya apa, sebenarnya tadi mungkin poin pertamanya adalah masalah beriringan antara kita kepengennya apa dan kemampuan kita. Yang kedua menurut aku adalah bagaimana kita mengkomunikasikan itu sama keluarga. Kadang-kadang kan ada orang tua yang mau support kan. Jadi misalnya kita nikah yaudah deh papa mama support kamu sekian persen gitu. Sisanya kamu ya misalnya kayak gitu. Yang undangan papa deh, yang catering-cateringnya, dekor lain-lain kamu. Nah itu mungkin jadi salah satu sebenarnya solusi jalan keluar dari teman-teman yang ingin istilahnya tetap membahagiakan orang tua tapi istilahnya dengan uang yang terbatas gitu ya. Terbatas dalam kata bukan gak ada duit, tapi bukan maksudnya duit, ya kita pengelolaannya jadi lebih maksimal gitu. Betul. Atau bisa disampaikan nih, Pak, Ma, aku punya uangnya katakanlah 300 juta. Kalau misal Papa Mama mau ngundang 5.000 orang, misalnya aku cuma bisa cover misalnya untuk 2.000 orang atau sampai 1.000 orang aja. Sisanya mau bagaimana nih? Apakah kita mau undang semua ke pesta kita atau kita bagiin hadiah aja buat mereka? Kan sekarang juga kayak gitu ya, waktu kemarin pas Covid Sahabat Merah Aset, jadi klien-klienku ada nih. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa undang semuanya, dia kirim kayak nasi box sama souvenir. Langsung ke rumahnya? Iya, langsung ke rumahnya. Itu juga bisa jadi salah satu solusi. But anyway, semuanya kita bisa bilang garis atau enggak benang merahnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan itu dengan keluarga. Betul. Jangan sampai ya tadi itu jadi gontok-gontokan karena keinginan orang tua kita dan kita berbeda. Kita nggak mau ada perdamaian lah di antara itu. Yeah. Harus ada di tengah-tengahnya apa, yaitu komunikasi, diskusi, mencapai titik terang kita mau seperti apa. Balik lagi tadi kayak yang awal, jangan sampai setelah menikah bukannya kita happy malah muncul masalah utang segala macam. Ya belum lagi masalah komunikasi yang berantakan. Betul. Itu jangan sampai jadi berantem sama orang tua segala macam ya. Yes, karena ya jujur karena aku juga pernah menyiapkan pernikahan ya gitu. Sebenarnya paling sensitif tuh ya jujur aja permasalahan uang sih. Uang tuh sensitif banget gitu. Karena pengeluarannya tuh bukan cuma tadi kita ngomongin dekor, band, foto, seragam keluarga. Sahabat Mirai Aset, ayo kadang-kadang suka nggak dihitung tuh. Ya kan seragam. Iya, kalau kamu kadang mau beli apa bahannya atau udah jadi kayak gitu ya. Iya, habis itu kadang-kadang ada yang kalau misalnya bahannya doang kok nggak dijahitin sih. Ya kan, repot. Udah cincin nikah. Kalau misalnya kita juga ada namanya mungkin hantaran ya. Kalau misalnya datang ke rumah ada acara tuh kan suka ngasih hadiah-hadiah ya kan. Terus meeting keluarga itu juga expense loh. Misalnya Mike mau nikah kan nggak mungkin ujung-ujung langsung jreng nikah gitu kan, nggak mungkin ya Mike ya. Ketemu dua keluarga ya. Iya. Dan ketemunya juga pasti. Tapi di situ pada saat ketemu emang nggak biaya. Nggak ada makannya. Iya. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya juga harus diperhitungkan loh sama sahabat-sahabat Mirai Aset di rumah yang mau mempersiapkan pernikahan. Jadi kos-kos yang kayak gitu yang tidak terduga itu juga serem banget. Jadi kalau misalnya katakan ada budget 400 juta, jangan blast 400 juta harus dihabisin gitu. Biasanya berapa sih? Berapa persen menurut kamu yang biasanya? Aku sih kalau untuk persiapan di luar itu ya mungkin seragam dan lain mungkin 10% harus disisihkan. 10% harus disisihkan. Iya, kalau memang ada lebih kan bagus ya. Tapi sekitar 5-10% itu sudah harus disisihkan dari total biaya untuk mengcover hal-hal di luar tadi yang inti dari acara pernikahannya. Kayak gitu. Karena kadang-kadang masalah sepele, aduh kok ternyata kain, udah beli kain, tiba-tiba kok ada yang nggak srek, jahitannya salah, harus beli kain. Harus beli kain lagi. Ada yang begitu-gitu ya? Oh ada Mike. Duh belum, kalau gue kepikirannya bachelor partinya, kan biasanya tuh pasti. Iya nanti pas keluarga lo udah minta acara ini itu lo gak akan mikirin tuh bachelor party ya? Apa? Gitu. Yang penting gue nikah udah kelar. Udah kelar. Iya. Yang penting after party kalau anak-anak zaman now mah. Oke, nah. Terus gue pengen nanya lagi nih. Boleh. Satu lagi. Biasanya kalau wedding itu suka ada amplop-amplopan tuh. Iya. Angpau atau amplop gitu kan. Itu tuh sebenarnya ngebantu gak sih? Bisa gak sih gue pakai buat nutupin biaya vendor gitu? Itu gimana sih? Kalau Mike pikirannya gitu ya. Biasa kan pasti lumayan nih buat nutup gitu kan. Lumayan. Oke, jadi sebenarnya kalau angpau itu yang harfiahnya adalah angpau itu kan sebenarnya memfasilitasi tamu-tamu untuk memberikan hadiah kepada kita.
hadiah itu juga nggak melulu duit ya. Kadang-kadang ada yang ngasih hadiah, ngasih apa gitu kan. Nah, angpau itu jangan dijadikan sebagai alat investasi, nggak boleh. Oh malah jangan. Iya, kalau misalnya investasi kan kita bisa hitung ya. Misal investasi sekian, misalnya di time deposit sekarang rate-nya 5%, pajak pengenaan deposito 20%, jadinya berapa? Kalau misalnya investasinya dalam setahun dapat yield-nya berapa kan gitu ya. Kalau investasi ada tolak ukurnya. Kalau kita ngomongin angpau, gimana tuh ngitungnya tuh? Gak tahu lagi. Ya kan kita nggak bisa berekspektasi. Misal kayak Mike kondangan gitu. Kalau misalnya emang mau ngasih 200.000 ya udah. Tapi kadang-kadang ya cuman di dompet, kok gue cuman ngambil cepet ya, gue kasih aja deh. Kan bisa aja. Jadi itu tidak bisa jadikan tolak ukur seperti itu. Jadi intinya sahabat Mirai Aset, kalau kita ngomongin angpau, tolong jangan dijadikan itu sebagai alat investasi ataupun sumber dana. Ya karena nanti kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, cari duitnya dari mana lagi? Ya kan? Kepusingan. Jadi biar aja itu fungsinya sebagai hadiah. Additional lah ya, bonus. Iya, bonus aja gitu. Jadi kalau misalnya bonus kan artinya kalau misalnya tidak mencapai target, kok sedih banget ya angpau jadi target, jangan dong ya jangan gitu. Ya. Jadi ya udah anggap aja sebagai apresiasi dari orang ke kita, ucapan terima kasih dari orang-orang terdekat kita kepada kita. Itu sebenarnya yang harus ditanamkan kepada para pengantin dan juga keluarga. Karena jujur permasalahan angpau ini juga pernah terjadi istilahnya percekcokan gitu loh. Kayak angpau ini buat gue deh, 50% buat si ini ya, 50% buat kita gitu pengantennya. Ada yang seperti itu. Bukan berarti tidak boleh. Boleh, sekali lagi balik lagi ke roots pertama, dikomunikasikan. Jangan sampai pada saat udah setelah nikah tarik-tarikan angpau. To be honest pernah kejadian di aku. Ada. Buset. Kalau udah duit susah, Mike. Iya, sensitif ya masalah uang ya. Sensitif banget. Jadi itu semua harus, yang terkait duit utamanya harus dikomunikasikan dengan baik. Dan jangan sampai itu tadi ya, itu dijadikan sebagai instrumen investasi. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya? Iya, harusnya itu gift aja. Jadi berapapun yang diterima, happy aja. Gitu. Oke, Mbak. Berarti jadinya apa nih yang harus dipersiapkan sahabat Mirai Aset yang mau menikah nih ke depan? Kira-kira tips and triknya apa sih, Mbak Mita? Untuk persiapan pernikahan dari segi kita ngomong dari sisi finansialnya kali ya. Sisi finansial ya, betul. Udah pasti kalau sahabat Mirai Aset mau nikah, kita harus tahu dulu berapa sih aset liquid yang kita punya, dalam arti kata cash ya. Cash dan ya deposit yang istilahnya kita bisa keluarkan untuk persiapan pernikahan kita, untuk acara kita nanti. Nah, abis itu di summary, kemudian dibikin skala prioritas gitu. Mana yang paling istilahnya wajib kita siapkan benar-benar, mana yang istilahnya jatuhnya kayak tadi kita bisa bilang dana darurat ya, dana darurat dalam persiapan pernikahan. Atau juga kegiatan-kegiatan pendukung pernikahan. Jadi tadi di dalam 10% itu ada kategori 2 itu untuk dana darurat, sama satu lagi untuk pendukung persiapan pernikahan. Itu penting banget. Jadi kalau misalnya tadi bisa bilang 400 juta budgetnya, tolong 400 juta itu jangan ujuk-ujuk udah langsung blast habis gitu. Sisihin aja 5-10%. Toh kalau nggak kepake nanti kan bisa jadi bonus buat kita juga ya. Untuk, bisa diinvestasikan. Bisa dong, bisa banget kan. Sekarang investasi dari jangka pendek, jadi tetap dapat cuan. Iya, of course ya. Pertama itu, dan yang sebenarnya aku mau highlight itu adalah yang paling penting tadi yang kita terus bahas adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ini terhadap keluarga gitu ya. Sekali lagi kita harus berbahagia karena di Indonesia ini culture-nya begitu luas, indah, bagus, kekeluargaannya begitu rapat. Jangan sampai karena masalah undang-mengundang ini jadi renggang. Ya. Jadi disampaikan ke keluarga kita mampunya seperti apa, apakah mau ada top up dana dari orang tua atau dari mana, atau memang kita mau jalan dengan seperti ini, itu sudah menjadi komitmen bersama. Jadi setelah menikah juga tidak ada lagi istilahnya meminimalisir yang namanya ya perselisihan atau apapun. Dan yang terakhir kalau menurut aku juga, kalau tadi ngomongin hutang itu bukan satu yang tabu ya, bukan tidak boleh kita berhutang, boleh banget kalau misalnya memang ada keadaan-keadaan di persiapan pernikahan kita yang membutuhkan dana lebih dan akhirnya memutuskan kita untuk berhutang, itu boleh. Yang penting itu bisa terukur dengan baik dan kita bisa cover setelah menikah. Kita bisa cover, itu yang paling penting ya. Betul, jadi tidak mengganggu daily activity-nya kita. Ya, jadi misalnya katakan harus bayar listrik, air dan segala macam, internet, itu sudah aman. Gitu. Misalnya katakanlah oke, cicilan gue kayaknya mau bikin 2 tahun aja karena total yang kemarin kita keluarkan dan pinjam ke bank itu sekitar 50 juta. Kalau setahun kayaknya kita ngos-ngosan banget ya, misalnya kita bikin 2 tahun aja yuk. Nanti mungkin
Kalau misalnya dua-duanya suami istri bekerja mungkin bisa sharing. Mungkin kalau misalnya suaminya yang bekerja saja juga nggak apa-apa. Mungkin bisa diatur lagi, mungkin dari tenornya bisa ditambah, ataupun ya misalnya istrinya juga bisa sambil ada side hustle yang lain bisa support, itu juga lebih bagus. Jadi yang penting tadi komunikasi dan sadar kemampuan kita sampai di mana. Itu dia Gitu. ya, Yes. tips and triknya sahabat Miraset. Yes. Luar biasa nih buat waktunya. Tapi Mbak Mita, gue mau Ya. nanya dong. Ini kegalauan gue, karena kan gue belum menikah ya. Kegalauan gue saat menghadiri pernikahan teman-teman gue. Ya. Ini pertanyaan basic yang sebenarnya gue juga nggak tahu. Mungkin sahabat Miraset bisa bantu gitu ya. Kalau misalnya galau, sebenarnya angpau yang mesti gue kasih berapa sih kalau misalnya teman gue nikah? Gue bingung loh itu. Kadang suka kayak, lu kasih berapa? Nggak mau ngasih tahu. Ada ngasih berapa? Gue juga nggak tahu. Ada 200.000 aja gitu kan. 500.000 aja. Tergantung tempat. Iya. Nah ini juga jadi pertanyaan gue. Kalau tempatnya udah di hotel mewah banget, apa mesti gue kasih 1 juta? Kan bukan tanggung jawab gue ya. Yeah. Itu orang nikah di Yeah. hotel mewah gitu ya. Yeah. Itu berapa sih sebenarnya, tahu nggak? Atau ada kisi-kisinya nggak? To be honest gue gak punya kisi-kisi ya Oh, nggak punya Mike. kisi-kisi. Cuman gitu gini deh, kalau misalnya kita berapa angpau yang harus dikeluarkan, balik lagi itu kan tadi kodratnya adalah hadiah. Hadiah, betul. Sesuai kemampuan lo aja gitu. Terus Oh gitu. lo juga lihat biasanya nih yang menentukan, kita nggak ngomongin masalah how many ya atau how much ya, tapi biasanya kalau teman-teman deket istilahnya lu pasti akan memberikan lebih sama mereka, ya kan? Jadi lo pasti tahu lah berapa rangingnya. Cuman kalau kita ngomongin personal gitu ya, Iya. minimal gitu. Kalau gue sih tahu ya kayak pernikahan itu susah setengah mati gitu segala macam. Biasanya starting pointnya rangingnya ya kalau misalnya bisa ngeluarin minimal bangsa 200.000 ya it will be fine gitu. Cuman kalau misalnya lo kemampuan lo di bawah itu ya udah nggak apa-apa juga. Menurut gue nggak ada patokan khusus. Cuman itu tadi menikah itu juga kan bukan barang murah ya gitu ya. Kita tahu mungkin dia struggle segimana, kita juga nggak ngerti ya, mungkin ucapan terima kasih kita ya mungkin di level segitu. Cuman ya balik lagi yang istilahnya punya justifikasi berapa kita harus kasih ya teman-teman sendiri. Yang penting sih kalau menurut aku apapun bentuknya yang penting ikhlas. Ya betul. Dan istilahnya itu bisa apa ya, menyenangkan hati mereka lah. Asal jangan dikasih 1.000-an, 2.000-an, dikasih jahat banget sih. Janganlah. Mendingan gak ngasih kalau kayak gitu kalau gue. Ntar gue kasih air fryer aja deh. Gak apa-apa loh Mike sebenarnya. Kalau angpau lo gak mau ngasih sebenarnya ya kan gak enak juga. Cuman ya balik lagi kan gak enak ya. Kadang-kadang lo pengen, pasti kan ketika lo diundang pengen dong lo ngasih sesuatu yang bikin dia happy gitu. Bener Jadi sih. bisa bentuknya duit. Atau sekarang mungkin kalau mau ngasih voucher belanja apa juga bisa. Yang value for money-nya juga mungkin bisa dibilang lebih ya gitu. Gak cuma sekedar uang. Juga seru loh. Iya kemarin gue ngasih air fryer jadinya. Wow. Iya. Lagi diskon di wow, luar biasa. gue sebut lagi brandnya. Nanti di sensor. Di pip gitu ya. Pip gitu. Oke, makasih Mbak Mita buat waktunya. Makasih Mike. Semoga berkesan buat sahabat Miraset untuk mempersiapkan uang dan juga rezekinya nanti untuk menikah ke depannya. Amin, amin. Pokoknya buat sahabat Mirai Aset yang sedang mempersiapkan pernikahan, semoga lancar-lancar. Amin. Ya nanti bisa curhat-curhat juga sama Mike ya kalau betul. Kalau komen. Betul. Jangan lupa kalau mau wedding kemana? Langsung aja bisa hubungin @me_wedding. Ada diskon spesial pokoknya. Ada diskon spesial. Sahabat Miraset tuh mau nikah dong. persiapan 2024 atau 2025 ya. Iya dong. Ada diskon spesial. Nanti bilang aja podcast Bicara Uang gitu ya. Saya dapat infonya dari podcast Bicara Uang Mbak Mita gitu. Yes, betul. Dapat Aku janji pokoknya akan ngasih special price buat teman-teman atau sahabat Mirai Aset yang udah nonton. Tapi pokoknya tadi ada passwordnya ya Mike ya. Ada passwordnya. Aku nonton dari podcast Bicara Uang Mbak Mita. Nah itu catat tuh ya. Ada yang mau nikah lagi? Nikah lagi ya. Siapa tahu diskon kan. Oke. Terima kasih Mbak Mita buat waktunya. Semoga berkesan.